Profil dan potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi kekuatan negaranya. Berikut negara-negara di Asia Tenggara, di antaranya yang pertama Brunei Darussalam. Ibu kota di Bandar Seri Begawan. Profil dari negara Brunei. Ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Bahasa resminya bahasa Melayu. Bahasa yang diakui bahasa Inggris. Mayoritas agamanya Islam. Lagu kebangsaan Allah peliharakan Sultan. Pemerintahan Kesatuan Islam Monarki Absolut. Kemerdekaan 1 Januari 1984. Luas wilayah kurang lebih 5.765 km persegi. Mata uang Brunei dolar. Bergabung menjadi anggota ASEAN tanggal 7 Januari 1984. Negara Brunei Darussalam merupakan negara yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei Darussalam menjadi negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Ekonomi Brunei berada pada urutan ke-149 berdasarkan produk domestik bruto. Sedangkan berdasarkan produk domestik bruto per kapita, Brunei berhasil menduduki peringkat ke-8. Selain bergabung menjadi anggota ASEAN, negara Brunei juga aktif dalam berbagai organisasi ekonomi internasional seperti APEC dan WTO. Yang kedua, negara Filipina yang beribu kota di Manila. Profil dari negara Filipina di antaranya ibu kota Manila, bahasa resminya bahasa Filipino dan Inggris, mayoritas agamanya Katolik, lagu kebangsaan Lupang Hinirang, pemerintahan republik, kemerdekaan dari Spanyol tanggal 12 Juni 1898 dan dari Amerika 4 Juli 1946. Luas wilayah kurang lebih 300.000 km persegi. Mata uang peso. Bergabung menjadi anggota ASEAN tanggal 8 Agustus 1967 sebagai salah satu pendiri ASEAN. Filipina merupakan sebuah negara kepulauan dengan mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Negara Filipina berhasil menjadi salah satu negara yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perekonomian serta perkembangan ekonomi dari negara ini. Beberapa produk unggulan hasil pertanian negara Filipina diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula.
Ekonomi Filipina merupakan keempat terbesar di kawasan Asia Tenggara dan ke-36 di dunia berdasarkan produk domestik bruto atau PDB. Selain ASEAN, Filipina juga tergabung dalam organisasi ekonomi internasional seperti WTO dan APEC. Negara yang tiga adalah Indonesia yang beribu kota di Jakarta. Profil dari negara Indonesia diantaranya ibu kota Jakarta, bahasa resminya bahasa Indonesia, mayoritas agamanya Islam, lagu kebangsaan Indonesia Raya, pemerintahan Republik, kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, luas wilayah kurang lebih 1,9 juta kilometer persegi, mata uangnya rupiah, bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 menjadi salah satu dari pendiri ASEAN. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara yang memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak sekali hal yang dapat dikembangkan untuk perkembangan ekonomi di Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan pun menjadi salah satu pintu masuk dari para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam di Indonesia pun tak kalah menarik, yang menjadi daya tarik serta sumber devisa negara. Negara yang keempat, Kamboja, dengan ibu kota Phnom Penh. Profil dari negara Kamboja. Beribu kota di Phnom Penh, dengan bahasa resminya Khmer, mayoritas agamanya Buddha, lagu kebangsaan Nokoreach, pemerintahan monarki konstitusional, kemerdekaan pada tanggal 9 November 1953, luas wilayah kurang lebih 181.035 km persegi, mata uang riel, bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 30 April 1999. Keadaan ekonomi negara Kamboja. Di negara Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang sangat subur. Mata pencarian penduduk di negara Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar diantaranya ada padi dan karet. Bidang utama ekonomi di Kamboja di samping pertanian adalah pariwisata dan tekstil. Negara yang kelima adalah negara Laos, yang beribu kota di Vientiane. Berikut profil dari negara Laos. Ibu kota Vientiane,
Bahasa resminya Lao. Agama mayoritas Buddha. Lagu kebangsaan Peng Shat Lao. Pemerintahan Republik Komunis. Kemerdekaan 19 Juli 1949 dari Prancis. Luas wilayah kurang lebih 237.955 km persegi. Mata uang KIP. Bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Keadaan ekonomi negara Laos. Di antaranya, negara Laos bertetangga dengan negara Kamboja, di mana negara ini juga dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sehingga sama seperti di negara Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran Sungai Mekong ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Kegiatan pertanian juga masih mempengaruhi setengah dari pendapatan domestik bruto dari perekonomian masyarakat di Laos. Ekonomi Laos menerima bantuan dari IMF dan sumber internasional lain serta investasi asing khususnya di bidang makanan dan pertambangan, tembaga dan emas. Pariwisata adalah industri dengan pertumbuhan tercepat di negara Laos. Negara keenam adalah Malaysia dengan ibu kota Kuala Lumpur. Profil dari negara Malaysia di antaranya ibu kota Kuala Lumpur, bahasa resmi bahasa Melayu, agama mayoritas Islam, lagu kebangsaan negaraku, pemerintahan monarki federasi, kemerdekaan tanggal 31 Agustus 1957, luas wilayah kurang lebih 330.803 km persegi, mata uang ringgit, bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 yang merupakan salah satu dari pendiri ASEAN. Keadaan ekonomi di negara Malaysia, di antaranya, ekonomi di Malaysia merupakan terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara dan ke-29 di dunia berdasarkan produk domestik bruto. Kegiatan ekonomi utama penduduk di Malaysia adalah bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan yang tercepat. Selain itu, peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Malaysia membuat produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia yang diperdagangkan secara internasional. Selanjutnya ada negara Myanmar yang beribu kota di Naypyidaw. Profil dari negara Myanmar di antaranya ibu kota Naypyidaw, bahasa resmi bahasa Burma, agama mayoritas Buddha, lagu kebangsaan Kaba Mackay, pemerintahan Republik Parlementer, kemerdekaan 4 Januari 1948, luas wilayah kurang lebih 676.578 km persegi, mata uangnya Kyat, bergabung menjadi anggota ASEAN tanggal 23 Juli 1997. Selanjutnya, kegiatan ekonomi
di negara Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian yang ada di Myanmar. Myanmar juga merupakan salah satu dari negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, di Myanmar terkenal dengan giok, batu permata, minyak bumi, gas alam, dan mineral lainnya. Negara selanjutnya adalah Singapura dengan ibu kota Singapura. Profil dari negara Singapura diantaranya ibu kota Singapura, bahasa resmi bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil, agama mayoritas Buddha, lagu kebangsaan Majulah Singapura, pemerintahan Republik, kemerdekaan tanggal 9 Agustus 1945, luas wilayah kurang lebih 722,5 km persegi, mata uangnya dolar Singapura, bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 yang merupakan salah satu dari 5 negara pendiri ASEAN. Keadaan ekonomi negara Singapura diantaranya, Singapura merupakan negara yang paling maju di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Singapura memiliki sistem ekonomi pasar yang berorientasi pada perdagangan yang maju. Ekonomi Singapura merupakan salah satu yang paling terbuka di dunia, paling pro bisnis, serta memiliki PDB per kapita yang tertinggi ketiga di dunia. Badan usaha milik negara memainkan peranan yang penting dalam ekonomi di negara Singapura. Negara selanjutnya adalah Thailand yang beribu kota di Bangkok. Profil negara Thailand. Ibu kota Bangkok. Bahasa resminya bahasa Thai. Agama mayoritas Buddha. Lagu kebangsaan Pheng Cha Thai. Pemerintahan monarki konstitusi. Luas wilayah kurang lebih 513.120 km persegi. Mata uang Baht. Bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Keadaan ekonomi negara Thailand adalah bergantung pada ekspor dan nilai ekspor sekitar 60% dari pendapatan domestik brutonya. Thailand sering disebut sebagai negara lumbung padi Asia Tenggara. Alasannya karena padi merupakan hasil pertanian terbesar dan terbanyak di negara Thailand. Selain itu, di Thailand, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi dari penduduknya. Saat ini, penghasilan utama masyarakat di Thailand adalah dari sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi salah satu daya tarik dari sektor pariwisata di negara ini.
Hal tersebut menarik banyak wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke negara ini. Negara selanjutnya adalah Vietnam yang beribu kota di Hanoi. Profil dari negara Vietnam. Ibu kota Hanoi. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Lagu kebangsaan Chen Quan Sha. Pemerintahan Republik Sosialis. Luas wilayah kurang lebih 331.212 km persegi. Kemerdekaan tanggal 2 September 1945. Bergabung dengan ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995. Dengan mata uang negaranya adalah Dong. Kegiatan ekonomi masyarakat di Vietnam adalah perekonomian di Vietnam berada dalam posisi ke-47 terbesar di dunia menurut PDB dan ke-35 terbesar di dunia bila diukur berdasarkan PPP atau keseimbangan kemampuan berbelanja. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi di Vietnam. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang secara pesat. Vietnam telah menjadi eksportir pertanian terkemuka dan menjadi negara tujuan yang menarik bagi investasi asing di kawasan Asia Tenggara. Saat ini, ekonomi Vietnam bergantung pada sebagian besar investasi langsung asing untuk menarik modal dari luar negeri untuk mendukung perekonomiannya. Negara Vietnam juga merupakan anggota dari APEC dan WTO. Negara di kawasan Asia Tenggara yang ke-11 yang belum tergabung secara resmi menjadi anggota ASEAN adalah Timor Leste dengan profil ibu kota Dili. Bahasa resminya adalah bahasa Tetun dan Portugis. Lagu kebangsaan adalah Patria. Pemerintahan Republik Semi-Presidensial. Luas wilayah kurang lebih 15.410 km persegi. Kemerdekaan pada tanggal 28 November 1975. Mengusulkan bergabung menjadi anggota ASEAN pada tahun 2011 dengan mata uang dolar Amerika. Adapun keadaan ekonomi di negara Timor Leste dapat dijelaskan sebagai berikut. Perekonomiannya diklasifikasikan sebagai ekonomi dengan pendapatan menengah ke bawah oleh Bank Dunia. Walaupun telah merdeka, negara Timor Leste masih sangat bergantung pada pasokan barang-barang dari Indonesia, mulai dari sembako hingga bahan bakar minyak melalui Provinsi NTT. Saat ini di Timor Leste terdapat 3 bank asing yang memiliki cabang di Dili. Demikian penjelasan mengenai negara-negara di kawasan Asia Tenggara, profil serta keadaan ekonominya. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Terima kasih.